Selamat pagi Kak Betty. Selamat pagi Kak Betty. Apa kabar kalian semua? Baik. Semangat ya teman-teman di rumah. Baik-baik juga kan? Semangat ya. Oke, kita tadi sudah pujikan lagu. Hari ini harinya Tuhan. Harinya apa aja? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Oke, sebelum lebih lanjut di ibadah sekolah minggu, kita mau Doa. siapa Dri yang mau mimpin doa Dri? Jingga. Oh, Jingga. Kita persilakan Jingga ya. Silakan Jingga. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bertemu di sekolah minggu. Berkati semua orang yang melayani sekolah minggu hari ini, MC, gitaris, pembawa firman, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Jingga. Setelah doa pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Oke, mau sampai berapa ini? 1 sampai berapa yuk? 10. 10 yakin? 10 boleh. Yakin 10 ya? Kuat Adriel? Oke, sampai 10 ya teman-teman ya. Mari kita pujikan Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Game apa itu Kak Betty? Games apa itu Kak Betty? Gamesnya adalah tentang Yesus berkata. Kalian masih ingat nggak cara mainnya? Oke, kita coba ingat-ingat bersama ya. Kalau di sini nanti yang main ada Drew, ada Widi, sama Adriel. Adriel boleh diletakkan dulu gitarnya. Iya, kita main bersama ya. Sini agak ke sini. Oke, caranya adalah setiap Kak Betty mengatakan Yesus berkata, kalian ikuti apa perintahnya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Yesus berkata, pegang hidungmu.
Yesus berkata, kalian tidak boleh bergerak alias tidak mengikuti perintahnya ya. Contoh, pegang telingamu. Nah, jadi karena Kak Betty nggak bilang Yesus berkata, jadi kalian tidak ikuti pegang telinga ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Tadi sudah latihan, sekarang kita mulai. Let's go. 1, 2, 3. Yesus berkata, angkat kakimu. Turunkan. Yesus berkata, turunkan. Nah, lagi. Yesus berkata, tangan dipinggang. Yesus berkata, putar-putar badanmu. Stop. Salah. Berputar-putar. Yesus berkata, stop. Yesus berkata, belum Drew, tangannya masih dipegang. Yesus berkata, turunkan tanganmu. Lagi ya. Terus, anggukkan kepala. Pegang telingamu. Pintar. Yesus berkata, anggukkan kepalamu. Yesus berkata, gelengkan kepalamu. Stop. Tidak mau stop mereka teman-teman. Yesus berkata, atau kita tidak usah bilang stop ya, biar lama ya. Yesus berkata, stop. Waduh, pusing. Udah apa lagi? Lagi. Nggak mau stop teman-teman. Kalian juga masih semangat kan di rumah? Oke, sekarang Yesus berkata, lompat-lompat di tempat. Stop. Ini susah banget teman-teman. Yesus berkata, stop. Yesus berkata, lari di tempat. Yesus berkata, pegang telinga. Yesus berkata, pegang telinga. Iya. Yesus berkata, stop. Oke. Capek? Capek. Ya? Udah. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Wah, kalian bisa membayangkan ya, kita kalau ketemu bakal main seru-seruan lagi ya Drew ya. Iya. Jadi Oke. pegel. Kenapa? Jadi pegel. Jadi pukul nggak apa-apa kalau olahraga. Tapi Sekarang masih semangat. semangat terus. Adria boleh kembali ke tempat dulu. Kita mau lanjutkan ibadah. Tadi kita sudah main. Karena waktunya kita Bahan. silakan dulu. Gimana caranya dulu? Caranya masukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian ditulis komisi anak dikasih Tuhan. Lalu Kemudian diserahkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Oke, begitu ya caranya teman-teman. Walaupun kita ibadah di rumah, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang kita mau memujikan lagu persembahannya apa, Bibi? Allah itu baik. Baik. Baik, silakan. Sungguh baik bagiku. Tunjukkan kasih setianya. Yang perlu
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiban kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay. Oke, terima kasih untuk persembahannya teman-teman. Kita mau apa dulu? Persembahannya mau diapain? Ayo. Sembahan Mau kita bawa? mau kita bawa dalam doa. Doa. Siapa Bi yang mau pimpin doa Bi? Agape. Kita persilakan ya Gaby ya. Silakan Agape. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini ya Tuhan. Dan berkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk kegiatan sekolah minggu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Si Agape. Oke, next Bibi. Habis persembahan, kita sudah doa. Sekarang waktunya kita. Mendengarkan firman. Oke, terus sebelum dengar firman, kita mau apa Bibi? Memujikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ada di hatiku. Ada di mana lagi? Langkah Ada di mana lagi? hidupku. Oke, silakan Adrian. Buka Alkitab. Kitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dulu kita mau Siapa tuh yang mau pimpin? Silakan dia. Silakan Dea. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai acara kami ini dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui hamba-Mu Ibu Susi Pras. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dea. Lalu Selanjutnya kita akan mendengarkan firman dari siapa ya? Bu Susi. Oh, Bu Susi. Oke. Panggil nggak? Oke, kita panggil dulu namanya. Oh iya dong, masa bukan namanya. Iya. 1, 2, 3. Bu Susi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bu Susi harap kalian dalam keadaan sehat, semangat ya, penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Ayo yang punya Alkitab di bawah dibuka bersama ya. Dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas Perjanjian Baru ya Adik-adik. Pasal 24
ayat 36b sampai 48. Nah, nanti yang belum bisa baca bisa dibantu mama, papa, kakak ya. Oke, dengan judul di sini Alkitabnya memberikan tema Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi ceritanya di sini adik-adik, Tuhan Yesus itu setelah bangkit ya, dia menampakkan diri kepada para murid. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid ya, waktu itu ada perjalanan ke Emmaus gitu murid, ada 2 orang murid. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menampakkan ke beberapa murid. Nah, ini Tuhan Yesus itu menampakkan diri dalam ruang yang tertutup gitu ya adik-adik. Jadi para murid baru kumpul, tahu-tahu Tuhan Yesus menampakkan diri. Damai sejahtera bagimu gitu. Nah, murid-murid pada waktu itu kaget ya adik-adik, terkejut, khawatir, takut ya. Karena apa? Tahu-tahu muncul ada seseorang ya, langsung mendengarkan damai sejahtera bagimu. Dia pikir itu hantu adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus kepada murid bilang, sini lihat tangan dan kakiku ya, habis disalib waktu itu. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit ya adik-adik. Setelah itu Tuhan Yesus meminta makanan. Adakah makanan bagiku? Gitu. Terus murid-murid memberikan ikan bakar pada waktu itu. Nah, itulah adik-adik, Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan Yesus menebus segala dosa-dosa kita. Di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus itu luar biasa, bangkit dari kematian, menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Tema hari ini yaitu yuk bercerita kisah sukacita. Yuk ya, yuk mari gitu. Mari kita bercerita kisah sukacita. Adik-adik tahu nggak sukacita itu apa? Sukacita itu bahagia, senang. Ya, jadi tidak menceritakan hal-hal yang kurang bagus. Jadi cerita kita nantinya orang yang mendengar cerita kita ya adik-adik, orang itu akan merasakan senang, sukacita, bahagia gitu ya. Apalagi kita bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kita, yuk kita bercerita kisah sukacita. Jangan kita bercerita yang tidak benar. Atau istilahnya apa ya adik-adik? Gosip kalau zaman dulu. Gosip itu digosok gitu ya, makin sip ya. Jadi dikasih bumbu-bumbu ceritanya supaya menarik. Nah, yang satu nambahin ini, yang satu nambahin ini gitu ya. Tapi ceritanya itu nggak benar. Kalau zaman milenial sekarang istilahnya hoax atau hoax gitu ya ceritanya. Ceritanya nggak benar adik-adik. Sehingga dapat menyebabkan orang lain itu celaka, menyebabkan orang lain tidak merasa sukacita. Nah, kali ini Bu Susi akan bercerita tentang hewan ya. Ada seekor hewan yang namanya kerbau. Pernah melihat ya adik-adik kerbau itu semacam apa ya? Jadi kerbau itu yang sering untuk membajak sawah misalnya. Nah, kerbau ini karena akibat cerita hoax tadi, kerbau ini bisa sampai mati loh adik-adik. Kasihan kan? Nah, ceritanya seperti ini. Alkisah adik-adik, ada seorang petani yang hidup sangat rukun, sangat baik, saling menyayangi gitu ya antara kerbau dan seorang petani. Petani ini setiap hari memberikan makan, minum kepada si kerbau, bahkan memandikannya gitu ya. Kerbau ini juga sangat setia adik-adik, setiap pagi membantu petani membajak sawah gitu. Tapi pada suatu saat adik-adik, si petani ini punya pekerjaan yang begitu banyak, sehingga si kerbau ini harus membajak sawah dari pagi sampai sore. Akhirnya pada sore hari kerbau ini kelelahan ya adik, atau capek banget gitu. Datanglah di situ seekor monyet. Terus si kerbau ini berkeluh kesah gitu ya adik-adik pada si monyet tadi. Dia bilang gini, monyet, hari ini aku itu capek banget gitu, karena aku itu membajak sawah dari pagi sampai sore ini baru istirahat.
kalau bolehlah besok pagi aku mau minta istirahat gitu pada tuanku. Karena aku capek banget. Nah, besok aku akan melakukan pekerjaanku lagi. Si monyet hanya manggut gitu ya adik-adik. Nah, terus monyet pergi adik-adik. Terus di jalan si monyet ketemu dengan si kucing. Monyet cerita, kucing tahu nggak? Si kerbau itu capek loh. Dia mau istirahat sebentar katanya sehari ini. Terus besok mau kerja lagi karena pekerjaannya banyak. Si kucing bilang, oh iya. Terus di jalan si kucing ketemu kambing adik-adik. Nah si kucing ini yang membuat cerita berbeda. Dia cerita kepada kambing. Kambing, kamu tahu nggak sih? Si kerbau ini capek banget loh. Dipaksa-paksa itu sama si petani. Sampai si kerbau ini kelelahan, maka si kerbau ini mau protes loh pada si petaninya. Bahkan dia itu mau nggak kerja lagi pada si petani. Si kambing hanya ngangguk gitu ya adik-adik. Terus jalan lagi si kambing ketemu ayam. Si kambing juga bercerita seperti yang diceritakan kucing, bahkan ditambah lagi. Dia tuh tidak hanya protes loh tapi dia itu mau ganti tuan gitu. Oh si ayam juga manggut gitu ya adik-adik. Ketemulah ayam dengan anjing gitu. Dia bercerita seperti yang diceritakan kambing tadi. Anjing tahu nggak, si kerbau ini mau protes loh sama tuannya, katanya dikasih pekerjaan banyak, sehingga dia tidak mau itu bekerja lagi pada tuannya. Dia mau protes, bahkan mau ganti tuannya, dia nggak mau lagi bekerja sama tuannya. Nah begitu adik-adik ceritanya. Terus si anjing ini kan deket dengan tuannya. Anjing ini bercerita sama tuannya. Tuan tahu nggak, si kerbau itu menghina-hina tuan loh. Katanya tuan itu memberi pekerjaan yang banyak. Sampai si kerbau ini capek. Makanya si kerbau ini nggak mau loh bekerja lagi sama tuan. Bahkan dia mau protes, besok mau ganti tuan saja. Pokoknya macam-macam yang diceritakan yang kurang bagus. Nah si tuannya ini tidak mendengar cerita yang lain, hanya mendengar cerita dari anjing. Jadi dia percaya kalau si kerbau berkata demikian adik-adik. Akhirnya si tuan ini marah. Terus dia panggil pekerja-pekerjanya datang ke kandangnya kerbau. Si tuan bilang, sembelih kerbau itu karena dia sudah tidak berguna lagi bagiku. Nah itu adik-adik ceritanya. Kasihan kan si kerbau. Karena dia tadi hanya bercerita apa? Dia hanya bercerita, aku capek, aku lelah, mau istirahat sehari saja. Besok kalau itu pun kalau tuanku memperbolehkan, besok aku akan bekerja lagi. Tapi karena berganti cerita, yang lain diceritakannya, akhirnya terjadi hal yang semacam itu. Itu bahaya ya adik-adik. Itu yang dinamakan cerita hoax atau cerita yang tidak benar. Tapi Bu Susi di sini yakin ya adik-adik tidak akan melakukan hal yang sama. Karena tadi apa? Yuk kita bercerita kisah sukacita. Sukacita yang kita ceritakan. Hal-hal yang benar yang kita ceritakan. Ya, jadi kita tidak boleh bercerita yang tidak baik. Itu artinya kita bohong ya. Bohong itu Tuhan larang ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh bercerita yang tidak baik. Dengan cerita sukacita kita ya, dengan bercerita misalnya Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya adik-adik. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan itu memberi kita kepintaran, kepandaian, sukacita, bahagia gitu. Nah orang akan senang adik-adik ya mendengar cerita kita. Jadi kita tidak boleh bercerita yang tidak baik gitu ya. Nah, yuk kita akan baca dari Lukas 24 ayat 47 sampai 48a. Jadi ini bagaimana kita bercerita itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 47 tadi ya, sampai 48a. Ibu akan bacakan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi di sini kita diminta Tuhan Yesus menjadi saksi, menceritakan kabar yang baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Kita harus bercerita tentang hal-hal yang diinginkan Tuhan. Ya, adik-adik, itu pesannya. Jadi kita harus berceritanya penuh sukacita, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Kita tidak boleh bercerita yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam sehat, penuh semangat. Jangan lupa pakai protokol kesehatan ya, jangan lupa 5M. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Susi. Wah, firmannya menarik sekali ya. Iya, tapi jangan lupa ya, pesan yang difirmankan dilakukan juga teman-teman. Betul itu, nggak cuma didengarkan, tapi juga dilakukan. Oke? Next. Apa tuh? Prakarya akan dibawakan oleh Om Anggoro. Silakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Mari kita membuat prakarya hari ini. Kita siapkan yaitu untuk membuat prakarya tangan. Prakarya hari ini kita menggunakan kertas, gunting, pulpen, spidol besar sama spidol warna. Terserah mau pakai spidol atau pewarna lainnya. Untuk mulai kita lipat menjadi 2 bagian kertasnya. Nah, kita lipat menjadi seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah itu kita mau cap nih tangan kita, tapi posisinya jangan lupa agak mepet ke samping ya, supaya nanti tidak putus untuk jadi kertas lipatnya. Oke, sudah. Kalau itu, setelah itu mari kita potong dulu. Potongnya kayak yang rapi ya, supaya juga hasilnya kanan kirinya akan sama. Selesai untuk potongnya. Setelah itu bisa deh kita kasih ayat tadi yang disampaikan oleh Bu Susi. Ini Om Ang kasih ayat yang lain. Nah, setelah kita sudah tulis ayatnya, bisa kita warnai prakaryanya. Mau digambar apapun terserah adik-adik ya, digambar titik-titik atau digambar apapun nanti terserah adik-adik, sesuai dengan hasil prakarya adik-adik ya.
sudah, nih Om Ang bikinnya seperti ini, titik-titik kasih bunga. Oke deh, jangan lupa hasil prakarya di share di seksi kecil ya. Dadah. Terima kasih Om Manggoro. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kalau sudah ada prakarya, terus dia apa? Foto, dikirim Ke mana? Grup saksi kecil. Oh, tak kira kirim lewat kantor pos. Enggak dong. Oke, kita sudah mendengarkan firman, sudah prakarya. Sekarang kita mau pujian terakhir sebelum doa penutup. Kita mau pujikan Yesus pokok. Teman-teman ikuti sambil menari ya. Oke, biar Tuhan Yesus senang. Silakan Adriel. Yesus pokok dan kita lancaraya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Besar aja apa besar? Besar banget. Nah, iya ya. Apa aja sih maksudnya berbuah itu teman-teman? Harus apa? Jadi anak Tuhan bersikap baik, nurut sama Orang tua. jujur. Itu buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau doa penutup. Akhirnya sebentar lagi kita mau selesai. Doanya dibawakan oleh siapa? Siapa ya kira-kira? Depannya P. Depannya P. Belakangnya R. Oke. Adiknya yang tadi tuh yang doa pembukaan tuh. Adiknya Jingga. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Betul, namanya Pedar. silakan Pedar. Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah membimbing kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus telah memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pandat. Oke, Bibi, Drew sama Adriel, kita mau nggak bosan-bosan ngingatin ke teman-teman kita. Apa itu? Ingetin apa? 5M. Apa aja itu 5M? Memakai masker. Masker, mencuci tangan, Dengan benar. Terus
mencuci tangan, sabun dan air mengalir, Oke, terus? menjaga jarak, Oke, terus? membatasi mobilitas, Kalau nggak perlu, di rumah aja lebih baik ya. Terus? menjauhi kerumunan. Oke, jangan kalau kerumunan malah, ada apa itu, ada apa, mendekat gitu. Bahaya ya teman-teman ya, harus jauh-jauh. Takutnya ada yang kena corona, jadi positif deh. Jangan ya, semoga kita dilindungi oleh Tuhan ya teman-teman. Amin. Kita berusaha maksimal, oke? Dan kita mau ucapkan terima kasih. buat siapa aja. Tadi yang membawa firman, Bu Susi, membawakan prakarya. Om Manggoro, Yang doa pembukaan, Jingga, yang doa persembahan, Agape, yang doa firman. Pendar. Siapa ya? Dea. Dea. Baru doa penutup. Pendar. Oke, sebagai penutup kita mau ucapkan, kita mau nyanyikan. Terima kasih. Adria silakan.